Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semangat belajar agama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk materi pembelajaran agama bab keempat yang membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal yang merupakan materi kelas 9 semester 1. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang zakat fitrah, maka pada video kali ini kita akan fokus membicarakan zakat mal beserta pembagiannya. Nah, setelah selesai membahas tentang zakat fitrah, kita masuk pada jenis zakat yang kedua adalah zakat mal. Menurut bahasa, zakat mal artinya adalah zakat harta. Sedangkan menurut istilah adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Jika ingin membayar zakat mal, berikut ini adalah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah beragama Islam, merdeka atau tidak hamba sahaya, harta milik sempurna tidak merupakan pinjaman pihak lain. Harta mencapai 1 nisab. Apa itu nisab? Adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Sudah 1 tahun dimiliki, untuk jenis harta tertentu hal ini tidak disyaratkan. Nah, dari syarat-syarat di atas kamu bisa mengetahui apakah kamu atau orang tuamu wajib mengeluarkan zakat mal. Jika iya, mari bersama-sama mengingatkan orang tua kita untuk memenuhi kewajiban berzakat mal. Dalam kajian fikih klasik, terdapat 5 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah emas dan perak, yang kedua adalah harta perniagaan, yang ketiga peternakan, yang keempat pertanian, dan yang terakhir adalah harta temuan atau rikas. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Adapun nisab emas adalah 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram dan nisab perak 624 gram. Kadar zakat keduanya adalah 2,5%. Artinya, bila seorang muslim memiliki emas sebesar setidaknya 93,6 gram atau 85 gram selama 1 tahun, ataupun seorang muslim memiliki simpanan lain berupa perak sebanyak 624 gram selama 1 tahun, maka ia wajib membayar zakat mal sebesar 2,5% dari jumlah emas ataupun perak yang dimilikinya. Atau dengan rumusan sebagai berikut, 2,5% dikali jumlah emas ataupun perak yang tersimpan selama 1 tahun. Demikian juga halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung, juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. Yang kedua adalah harta perniagaan, merupakan harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisab harta perniagaan senilai dengan emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Yang ketiga adalah peternakan. Binatang ternak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakat untuk hewan ternak sebagai berikut. Untuk jenis ternak berupa kambing atau domba, maka apabila seorang muslim memiliki kambing atau domba sebanyak 40-120 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 1 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun. Apabila seorang muslim memiliki kambing atau domba dengan kisaran 121 sampai dengan 200 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun. Begitu juga jika jumlah kambing atau domba yang dimiliki sebanyak 201 sampai dengan 300 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun.
Begitu perhitungan seterusnya, setiap bertambah 100 ekor jumlah kambing atau domba yang dimiliki oleh seorang muslim, maka besar zakatnya ditambah sebanyak 1 ekor. Nah, ketentuan ini juga berlaku untuk ternak jenis sapi atau kerbau. Apabila seorang muslim memiliki sapi sebanyak 30 sampai dengan 39 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Begitu juga seterusnya. Lalu bagaimana dengan unta? Karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Lalu bagaimana zakat untuk peternakan selain yang disebutkan dalam tabel sebelumnya seperti unggas dan budidaya perikanan? Maka perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Jenis zakat mal yang keempat adalah pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Nisabnya adalah 750 kg atau sama dengan 5 wasak. Dengan kadar zakat sebagai berikut, 10% jika tidak ada tambahan biaya pengairan dan 5% jika ada biaya untuk pengairan. Dan zakat ini diberikan setiap panen. Lalu bagaimana dengan zakat untuk hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, karet, dan buah-buahan? Maka perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Jenis zakat mal yang terakhir adalah yang kelima, yaitu harta temuan atau yang dikenal dengan rikas. Apa itu rikas? Adalah harta terpendam yang ditemukan dan tidak bertuan lagi. Jika seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu sebanyak 20%. Anak-anak ibu sekalian, selain zakat fitrah dan zakat mal yang kita bahas tadi, ada zakat jenis lain yang tergolong masih baru, yaitu zakat profesi. Jenis profesi seperti guru, dokter, dosen, pengacara, dan lain-lain yang dapat mendatangkan penghasilan atau pendapatan, maka para ulama khalaf berijtihad mereka harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Demikianlah pembelajaran kita materi zakat fitrah dan zakat mal. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.